Halo everybody, jumpa lagi di channel Klinik Matematika Pi, tempat belajar matematika happy bikin kamu makin ngerti. Jumpa lagi bersama saya, Mas Mintaka dari Klinik Matematika Pi, akan sharing-sharing bersama teman-teman semua, bersama anak-anak semua, khususnya siswa Klinik Matematika Pi dan pada umumnya pelajar Jogja yang akan melaksanakan ASPD, yaitu sharing tentang soal latihan ASPD yang terakhir, disertai pembahasan dan mungkin sedikit trik materi atau strategi pengerjaan versi saya ya. Nanti bisa banyak versi dari guru atau tentor yang lain. Ya, nanti silahkan kamu perhatikan dengan seksama melalui video ini. Sebelumnya saya turut berbelasungkawa ya dan turut prihatin atas anjloknya nilai kalian. Aduh, saya ikut sedih sebenarnya, tapi ya gimana ya, nggak bisa bantu banyak karena ya itu kalian yang kurang menguasai materi menurut saya. Jadi itu prediksi saya itu karena kurangnya penguasaan materi. Jadi kalian itu kan ketika nemu soal, satu buah soal, kamu pelajari soal itu sampai bisa mengerjakan, tapi ketika soalnya berubah, kamu kesulitan ngerjain. Nah, itu indikasi kalau materinya belum matang. Jadi hanya bisa mengerjakan di kondisi-kondisi tertentu. Makanya salah satu pesan saya itu kan materinya kuasai. Salah satu dari 3 pesan saya, mungkin bisa saya ulangi lagi. Apa aja yang perlu diperhatikan untuk bisa survive di ASPD ini? Dari saran saya atau pandangan saya ada 3. Yang pertama, kamu harus menguasai materi atau konten. Nah, materi ini tentunya adalah akumulasi dari pembelajaran sejak kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan sejak SD. Nah, ini akumulasi yang melalui proses panjang. Kalau kamu instan ya agak susah, tapi masih bisa dikejar. Ya, bagi yang tertarik buat mempelajari materi didampingi oleh tentor secara privat, datang ke rumahmu bisa eh, hubungi Instagram @spimatklinik. Nah, nanti akan kita dampingi kalau adik-adik berkenan belajar online maupun offline, bisa datang ke rumah ya, nanti akan datang tentor sesuai yang adik-adik mau. Bisa tuh hubungi aja Instagramnya atau WA di nomor yang ada di Instagramnya. Oke, yang pertama materi atau konten. Yang kedua itu nanti adalah literasinya atau penalarannya. Oke, saya sebut dengan penalaran karena nanti ini berkaitan dengan kemampuan atau daya tangkap anak-anak terhadap soal. Karena soal itu mengandung bahasa, mengandung kode-kode yang harus dipecahkan, yang harus dipahami, yang harus anak-anak itu harus peka dengan apa yang dimaksud soal. Jadi kalau cuma memahami materi tok, tahu bahwa misal volume kubus itu adalah S pangkat 3, atau misal adik-adik sekalian tahu kalau luas permukaan kubus itu 6S kuadrat ya, 6S kuadrat. Tapi kalau penalarannya enggak mateng atau eh, pemahaman soal literasinya gagal ya, bisa enggak kejawab walaupun materinya sudah mateng. Maka penalaran contohnya gini, kalau kamu suruh mencari luas permukaan kubus tuh, itu kan yang dihitung kan 6S kuadrat ya, karena ada 6 sisi. Jadi kalau misal dalam kasus mau memasang keramik di bak mandi yang berbentuk kubus, otomatis kan bak mandi yang berbentuk kubus itu kan nggak ada tutupnya. Yang di keramik otomatis cuma tembok kanan kiri, ya tembok kanan kiri, bawah, depan belakang. Yang atas kan nggak di keramik tuh, gimana bisa masukin airnya. Nah, penalaran yang kayak gitu kan
dari kepekaan ya, bukan kepekoan, tapi kepekaan adik-adik sekalian ya, untuk menangkap atau mengimajinasikan soal. Ya, kalau ini gagal ya nggak bisa, walaupun kamu udah menguasai materinya secara komplit. Nah, jadi nanti nggak jadi 6x² lagi, tapi cuma 5x². Ya, karena asal usul 6 itu karena semua sisi dihitung. Nah, karena cuma luas depan belakang kanan kiri dan alas bawah berarti 5x². Nah, itu kan berkaitan sama penalaran. Nanti itu setiap soal punya konteks tersendiri ya. Jadi kalau udah beda soal, konteksnya bakal berubah. Atau mungkin kalau kamu memang beruntung ya bisa soal besok ASBD konteksnya ya cuman itu aja. Nah, kalau yang terjadi di PPASBD DIY ini kan hampir semua soal itu konteksnya berubah sama sekali dari apa yang kamu pelajari. Nah, tapi sebenarnya itu yang masih masuk di materi yang seharusnya atau lingkup materi yang sesuai kesepakatan dari eh, MGMP atau dari apalah pemangku kebijakannya. Maka nggak salah mereka mengeluarkan soal itu. Kamunya aja yang harus memperkaya konteks ya. Untuk materi misal sudah clear, nah tinggal memperkaya konteks atau memperkaya wawasan soal. Caranya gimana? Latihan soal terus. Caranya gimana? Les di klinik matematika API. Oke? Nah, klinik matematika API. Siswa kita ada beberapa yang kemarin juga emang nilainya turun ya, tapi itu karena emang ya akumulasi materi itu kan harus dari kelas 7. Kalau baru instan ya emang harus lebih giat lagi ya belajarnya. Oke, lanjut yang ketiga apa? Yang ketiga baru cara cepat. Nah, jadi cara cepat ini enggak satu-satunya, itu harus diintegrasikan atau dikoneksikan dengan yang lainnya. Materinya harus kuat, penalarannya kuat, baru pakai cara cepat. Kamu tahu cara cepat kalau enggak paham konteks soal ya kacau nanti. Karena soal SPD sekarang itu enggak kayak soal-soal UN dulu yang bisa pakai cara cepat. Ya sekarang juga bisa, masih ada yang bisa, makanya saya tulis jadi yang ketiga. Tapi kan enggak terus mutlak pasti semuanya bisa. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya kalau nggak ada cara cepat yang trik ya, cara cepatnya ya cepet karena kamu udah menguasai materi dan bisa penalaran, makanya kamu ngerjainnya cepet. Jadi bukan melulu karena punya trik cepet dalam artian trik, tapi karena emang kamu materinya sudah menguasai dan nalar mudah terbiasa dengan konteks soal yang bermacam-macam, jadi ngerjakannya cepet. Jadi cepat ngerjakannya bukan karena punya trik. Nah gitu. Karena nggak semuanya bisa ditrik. Yang jelas bisa ditrik itu kalau soalnya pilihan 1, 2, 3, 4, misal pernyataan 1, 2, 3, 4, kalau satu udah benar, dua jelas salah, itu tricky gitu. Tapi kan itu juga harus menguasai materi karena menentukan nomor satu benar salah kan juga harus tahu materi, tahu konten dan tahu penalaran. Nah itu ada salah satu cara cepat, itu nomor satu benar dua salah, itu salah satu trik aja. Oke, kita akan mulai di soalnya ya. Di nanti soal nomor 1, 2, 3 sampai 10 untuk sesi kali ini sampai 10 dulu. Nanti untuk 11 sampai 12-nya saya ada rencana mau pakai live TikTok nanti. Ya biar rame ya. Biar anak-anak bisa berinteraksi sama saya. Kalau lewat YouTube kan paling ini interaksinya kamu di kolom komentar, nanti saya balasnya juga pakai kalimat aja. Nah, kalau nanti live TikTok coba kamu nanti ikuti ya, kalau saya live TikTok nanti kamu bisa berinteraksi sama saya, tanya misal Mas Mintaka yang ini gimana, nomor ini nomor sekian caranya gimana, nanti baru saya ambilkan soalnya, tampilkan di layar, saya kerjakan, nanti kamu bisa tanya-tanya sepuas kamu. Itu kalau nanti live TikTok. Jadi biar nggak ketinggalan, follow TikTok saya, follow TikTok saya yaitu Pintaka_ID. Itu TikTok maupun Instagram akunnya sama. Nanti kamu bisa banyak lihat video-video viral di TikTok saya, nanti bisa untuk selingan hiburan ya. Kita nanti di sela-sela ngerjain soal sambil nyanyi-nyanyi boleh deh. Ya. Oke, kita masuk ke nomor 1.
Oke, kita mulai ya. Dari soal nomor 1. Ini nomor 10, nomor 1 ini. Oke. Nomor 1 ini, wow, panjang banget bacaannya. Ya, pantas lah kalau kamu kesulitan. Jadi ini nomor 1 itu biasanya masih topiknya bilangan. Jadi soalnya ini panjang ini karena berkaitan dengan konteks atau penalaran literasi. Jadi kamu harus cepat baca aja nih. Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan lomba cerdas cermat museum yang diikuti oleh siswa SMP di wilayah DIY. Tabel berikut adalah ketentuan lomba dan pedoman persekorannya. Oke, itu ada lomba cerdas cermat, ada dibagi tahap-tahap, itu ada tahap dan waktu, jumlah soal, pedoman, persekoran soal, dan keterangan. Itu pedoman persekoran benarnya nilainya 100 untuk semuanya ya. Kalau yang salah itu yang dikurangi 50, cuman tahap ketiga aja. Kalau yang tidak dijawab tidak dikurangi. Itu ada regu A, B, C, dan D di bawah ini ya. Regu A tahap pertama jawab 4. Ini kalau jawab 4 tadi kan kalau benar nilainya 100. Kalau jawab 4 jawaban benar, berarti kalau 4 jadi 400. Yang regu B jawab 3 benar 300, regu C 400, regu D 300. Kemudian di tahap kedua nih jawaban benarnya nilainya 100 juga. Ini tahap 2-nya yang ini ya. Ini tadi tahap pertama. Tahap pertama enggak ada yang salah. Sorry, ada yang salah gimana tuh? Nah, nilainya 0, enggak berpengaruh kalau salah. Ada yang enggak dijawab dong berarti ya, tapi enggak berpengaruh ya. Nanti kita hanya fokus ke jawaban benar aja. Kemudian tahap kedua kita jumlah dengan tahap kedua yang regu A benar 2 berarti dapat 200. Sesuai skor di sini ya. Oke, regu B benar 2 juga, tahap 2 tambah 200, regu C tahap 2 benar 4 tambah 400. Kamu mesti juga akan berpikir di sini gimana nih regu, jumlah soalnya tiap regu kan yang kedua ini kan 3 per regu. 3 soal per regu. Berarti maksimal dia benar 3 dong. Kenapa regu C bisa dapat 400? Jawab 4. Nah, karena di keterangannya di sini ada keterangan bahwa regu yang ditunjuk menjawab salah, pertanyaan diberikan regu berikutnya. Gitu ya. Makanya itu kemudian dijumlah. Nah, terus yang regu D ditambah berapa itu? 300 karena benar 3. Kemudian kita masuk ke tahap 3. Tahap 3 itu 20 menit ya, pertanyaan rebutan ya. Oke, ada 10 soal untuk semuanya. Jadi siapa yang bisa ngerebut yaitu diberikan kepada regu yang menekan tombol pertama, itu keterangannya itu. Jadi nanti yang regu A di situ benar 2 berarti 200. Nah, kalau salah itu dikurangi 50, salah satu. Berarti kalau regu A ini salah 2 berarti dikurangi 100. Kemudian regu B benar 2 200, salah satu dikurangi 50. Regu C bener 1 100, salah 2 dikurangi 100. Regu D bener 3 berarti tambah 300 dikurangi 50. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 400 tambah 200, 600, 800 kurangi 100 dari 700. Nah, ini kan sesimpel penjumlahan aja kan. Karena ini memang topiknya sebenarnya plus min kali bagi aja. Topik ini sebenarnya sesimpel itu. Cuman konteksnya yang harus pelajari, karena ini baru banget, ini belum pernah ada soal sebelumnya, ASBD sebelumnya belum ada yang sedetail ini ya, selebar ini ya. Kemudian yang kedua skornya dapat 650 ketika dijumlahkan. Yang ketiga ini berapa ini, 800 ya. Nah, yang keempat skornya 850. Nah, ini berdasarkan tabel tersebut perhatikan pernyataannya. Suara pertama regu D, kita urutkan juaranya. Ini 1, ini 2, ini 3, 4. Nah, pernyataan pertama benar, berarti 2 salah. Ini trik ya. Juara kedua regu C benar. Ini juara ketiga regu B salah ya. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Saya ngomongnya agak panjang lebar biar sambil mengkonstruksi pemahaman kamu ya. Pemahaman
kamu dan imajinasi kamu tentang soal ini. Karena ini konteks soal ini kalau kamu kuasai nanti akan menambah cakrawala baru. Yang mana sebelumnya di ASPD sebelumnya belum ada ini soal yang karakter kayak gini ya. Ini termasuk karakter yang baru, ini cukup menambah wawasan. Maka saya akan jelaskan perlahan. Nanti pada saatnya kamu udah ngelotok, bahasanya udah mengendap dengan konteks ini. Nah, kamu akan lebih mahir. Kita lanjut pertanyaan atau soal yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Makan bergizi gratis. Wah, apaan ini? Ini relate sama ini MBG, program Bapak Presiden kita. Pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Ditama mengingatkan pedoman, kemudian ada pedoman isi piringku. Jadi isi piringku di sini ada apa ini, kita buat aja lingkarannya. Ada lauk pauk di situ ya. Kelihatan nggak ya? Ada makanan pokok, ini lauk pauk, ini makanan pokok, ini buah-buahan, ini sayuran. Di situ ada keterangan di isi piringku berdasarkan ilustrasi isi piringku ini dari Kemenkes, makanan pokok dan sayuran. Apa? Makanan pokok dan sayuran itu masing-masing sebesar 2/3 dari setengah. Awas, kalimatnya ada detailnya lagi. 2/3 dari setengah. Jadi piring itu kalau kita bagi 2 kan gini, kurang rapi. Nah ini kita bagi 2. Ini namanya ini setengah, ini setengah. Ya setengah piring itu kayak gitu. Di situ ada garis di sini dan ini di sini isinya makanan pokok. Yang mana itu 2/3 dari setengah isi piring. Maksudnya biar ini 2/3. Nah 2/3 dari setengah. Jadi ini yang setengah kiri ini kalau kita parselisi dari jadi 3, anggap aja ini sama. Ini kan namanya sepertiga ini. Tapi sepertiga dari setengah, bukan sepertiga dari satu piring. Sepertiga, yang ini juga sepertiga, ini juga sepertiga. Nah, istilah 2/3 itu, 2/3 dari setengah itu maksudnya berarti segini. Nah, segini itu 2/3, karena kan tadi kalau dipartisi ini sepertiga ini. Ini 2/3 dari setengah. Berarti ini berapa yang sini? Yang ini berarti 1/3. Kemudian yang sini juga dipartisi sayuran, di sini sayuran. Itu juga 2/3 dari setengah, tapi ya hati-hati ya, 2/3 dari setengah bukan 2/3 dari full. Nah, ini dari jadinya 1/3. Oke. Kita langsung ke pernyataan. Enggak ada pernyataan. Perhatikan menu makan bergizinya. Ini makan siang ya. Nasi 150 gram, 200 kalori. Oh ya, ini di sini ada keterangan bahwa banyak kalori dalam satu kali makan itu harus 720 kalori totalnya. Jadi total harus 720. Berarti kalau separuh, ini kita paruh, berarti separohnya itu harus 360 kilokalori. Ini juga harus 360 kilokalori. Kemudian kalau ini kita partisi jadi 3, berarti 360-nya ikut kita partisi. Jadi segininya setiap sepertiga ini nilainya jadi 120 kilokalori. Ini juga 120 kilokalori, ini juga 120. Jadi 360 itu global setengah ya. Ini 360. Ini juga misal kita partisi juga jadi 120 per partnya. Sehingga 2/3-nya itu jadi 2 kali 120, karena ini 120 kalau 2/3 segini kan 2/3 jadi setengah, jadinya kan 240. Yang ini 120, ini 120, ini juga 240. Oke, kita lihat. Ini udah dalam kalori ya, jadi nanti tinggal baca ini aja. Nasi 150 gram harus 200 kilokalori. Ya, maksudnya ini ada 200 kilokalori. Udah cukup belum? Nasi di mana sih? Nasi itu kan makanan pokok, berarti ada di sini. Di sini terisi harus 240 kilokalori, di sini cuma 200, berarti nggak boleh, ini salah.
Kita lihat dulu pilihan jawaban atau maksud soalnya apa. Bagian yang telah memenuhi pedoman Kementerian Kesehatan. Isi piringku dalam menu tersebut yang telah memenuhi. Nah, berarti kalau ini belum memenuhi ya. Berarti makanan pokok belum memenuhi. Ini berarti kalau dibilang memenuhi salah. Ayam goreng memenuhi belum? Ayam goreng itu ada di lauk pauk. Lauk pauk itu ada di sebelah sini. Sebelah sini lauk pauk berarti sepertiga dari setengah berarti 120. Nah, 120 ini baru 100 berarti belum memenuhi. Sayuran ada di mana? Ada di sini. Ada di sini sayuran es ini. Dia ada 240, di sini cuma 180 berarti belum cukup. Pisang Ambonnya 120 kilokalori, pisang itu ada di buah-buahan. Buah-buahan ada di sini. Di sini isinya 120 ya, sepertiganya setengah. Di sini 120 pas, berarti udah memenuhi. Berarti jawabannya yang D. Kompleks banget ini. Ya, wajar kalau kamu kesusahan ya. Karena wawasan atau cakrawala kamu atau eh, keperbendaharaan kamu dengan konteks soal yang seperti ini itu mungkin belum ada. Kalau masalah materi gimana? Bisa nggak? Masalah materi ini sesimpel pecahan. Jadi kayak ada sepertiga ditambah 2/3 jadi berapa? Jadi 3/3 berarti sama dengan 1. Atau mungkin ini ada 720, setengahnya berapa? Ya 360. Ini kan materinya sesimpel itu sebenarnya. Kemudian ini ada 360, kalau dipartisi jadi 3 masing-masing jadi berapa? Jadi 120, 120, 120 gitu kan. Ini dipartisi jadi 3 itu berarti masing-masing seberapa? Masing-masing adalah sepertiga, segini sepertiga, segini sepertiga, segini sepertiga, sehingga sepertiga dari 360 berapa? Nah, udah sesimpel itu materinya. Nah, kalau yang belum menguasai bisa dipelajari lagi. Tapi untuk konten atau materinya lingkupnya kayak gitu-gitu aja. Cuman yang kamu masih kesulitan itu ada di materi, ada di konteks soalnya. Pemahaman kamu akan konteks soalnya. Jadi harus kamu pelajari. Gimana cara pelajari? Bukan dipelajari tapi harus sering latihan ya. Sering latihan soal sehingga wawasan kamu bertambah akan konteks soal yang baru-baru. Karena ini untuk ASPD yang kali ini saya lihat ini emang konteksnya banyak yang baru. Banyak banget yang baru. Termasuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini itu konteks baru banget mungkin buat kamu. Jadi nggak apa-apa emang harus kamu jalani. Misal belum paham pelan-pelan ya, sambil mendengarkan saya nanti kamu akan terkonstruksi wawasan kamu, cakrawala kamu, penalaran kamu ya. Jadi utamanya penalarannya akan terkonstruksi kalau kamu mendengarkan cara versi saya ini nanti. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar denah berikut. Nah, ini berarti skala kan ya. Skala itu kan ya melulu tentang perbandingan sebenarnya. Kalau 1:200 misal, itu artinya apa? Artinya setiap 1 cm pada denah atau pada peta itu mewakili aslinya 200 gitu. Sentimeter ya gitu. Nah, sesimpel itu materinya skala aja, cuman ini konteksnya ada di denah yang kayaknya ruwet banget ya. Ruwet atau apa namanya? Pelik banget ya. Kompleks banget ya. Bisa nggak kamu? Coba kemarin jawabanmu apa? Kita lihat bareng-bareng. Jika luas ruang tidur utama A, nah ini ruang tidur utama A udah ada gambarnya. Kamu langsung fokus ke sana. Sesungguhnya luasnya adalah 14 meter persegi. Luasnya adalah 14 meter persegi. Lihat itu bentuknya apa? Bentuk ruang tidur utamanya persegi panjang, berarti kan nanti panjang kali lebar. Nah, langsung gitu 14 meter persegi. Nah, sebenarnya materinya tentang rasio skala, tapi di sini juga melibatkan persegi panjang ya. Jadi harus connect ke persegi panjang. Panjang kali lebar, yang mana kalau di peta ini panjangnya ini ke sini ya. Nah, ini apa ini di sini WC. WC-nya ini ada di luar kamar, jadi jangan sampai sini ngitungnya sampai sini aja. Gitu ya. Nah, ini masalah keberanian memutuskan.
dan kebiasaan. Kok bisa mutusin kamarnya 8 ya karena ini kamar mandi. Lah kan bisa jadi ini kamar mandinya di dalam kamar. Nah, gimana ya? Kalau kayak gitu itu kamu keputusannya harus berani. Ini nggak masuk hitungan karena jelas ini ada di luar, orang lain bisa masuk ke kamar mandi, berarti itu kamar mandinya nggak ada di dalam kamar gitu. Ya itu keputusan yang harus cerdas ya. Oke, berarti panjangnya 8. Ini dalam denahnya panjangnya 8 dikali lebar pada denahnya itu berarti ini kita sesuaikan ke sini berarti ini 7. Oke, ini panjang dan lebar dalam denah. Kalau panjang dan lebar dalam apa namanya? Ini berapa? Panjang dan lebar aslinya berapa? Nah, untuk mencari sesuai pertanyaannya, jika denah rumah tersebut digambar dengan skala berapa, itu skalanya berapa itu jangan pakai luasnya. Karena skala itu bukan dengan membandingkan luas. Jangan kamu terus nanti gini 8. Oh ini kan denahnya 8 kali 7 berarti 8 kali 7 itu 56. Ya udah bandingin aja 56 dibanding 14. Ini meter jadikan senti kan. Kalau dari meter ke senti kan turun 2 karena berhubungan dengan luas, maka setiap turun 1 dikali 100 kalau luas ya. Turun 2 berarti dikali 10.000 berarti 14 tambahin 0,4 karena 10.000. Terus kamu anggap kamu bandingin seperti ini. Apakah bisa? Ya nggak bisa. Nanti jadi ini perbandingannya 1 banding 14 bagi ini 2.500 jadinya. Ya nggak bisa kan? Nggak ada jawabannya juga kan? Jadi jangan gitu. Ulangi. Jadi nanti tak ulangi, ini luasnya adalah 14 meter persegi, langsung jadiin senti aja nanti 140.000. Oke, saya pelan-pelan biar kamu bisa lihat detail ya. Kemudian panjang kali lebar, luasnya ini kan otomatis dari panjang kali lebar. Oke, terus ini persegi panjang dalam denah itu rumus luasnya atau ukurannya panjang kali lebarnya itu panjangnya 8, lebarnya 7 cm. Ya, otomatis ini nggak bisa terus pakai luas nyekalainnya, harus pakai panjangnya berapa, lebarnya berapa. Maka gini, kalau dapat soal kayak gini nanti luas ini ketemu 140.000 cm persegi itu kan dari panjang pada peta pada denah dikali X. Nah, karena nanti di peta panjangnya berapa kan dikali skalanya. Sehingga nanti menjadi panjang yang sebenarnya. Berarti 8 kali X. X itu skalanya. Skala kalau dikali panjang pada peta atau jarak pada peta itu kan menjadi jarak sebenarnya. Rumusnya segitiganya kan gini. Skala jarak pada peta yang di sini jarak sebenarnya JS JPS atau JS SJP, bisa dibalik ya. Jadi kalau kamu mau mencari skala, rumusnya kan jarak sebenarnya dibagi jarak peta. Kalau mau mencari jarak pada peta, jarak sebenarnya dibagi skala. Kalau mau mencari jarak sebenarnya itu kan skala dikali jarak pada peta. Nah ini untuk mencari jarak sebenarnya itu kan nanti skala dikali jarak pada peta. Nah ini tadi kan skalanya 8, jarak pada petanya kan X. 8 kali X nanti bakal ketemu panjang yang sebenarnya. Nah untuk mencari luas kan panjang yang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Nah lebar sebenarnya kan berarti dari lebar pada denah dikali X. X tadi kan jarak pada bukan skala, sorry. Nah skala, nah ini yang akan kita cari nanti X-nya ini, skalanya berapa. Nah ulangi ya, 8 dikali X, X itu skala yang akan kita cari. Karena ketika jarak pada peta 8 ini kalau kita kali skala, itu kan akan ketemu jarak sebenarnya atau panjang sebenarnya. Nah panjang sebenarnya berapa dikali lebar sebenarnya berapa, bukan 7 ya, 7 itu lebar pada peta. Nah lebar sebenarnya kan berarti 7 kali X kali skala. Nah
panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya akan ketemu luas sebenarnya yaitu 140.000. Nah, ini udah jadi persamaan sehingga bisa kita kerjakan pakai ini. Ya. Nah, masih bingung ya? Coba diulangi lagi nanti di preview videonya. Sehingga ini 8x kali 7x jadinya 56x kuadrat. 56x kuadrat sama dengan 140.000. Jadi 140.000 itu adalah 56x kuadrat. Berarti nanti x kuadratnya adalah sama dengan 140.000 dibagi 56. Ini udah nanti langsung dalam sentimeter. Berapa 140.000 dibagi 56? Nanti kamu coba porogapit. Bagi 56. Ambil 140-nya ini bagi 56 kan 2. Ini 56 kali 2 112, terus dikurangi ini jadi berapa? 28 enggak bisa kan, bagi 56 tambahin 0. 280 bagi 56 itu 5 ya. Ini terus 5 kali 26 28 habis ya, tinggal nolnya sisa 2 masukin. Nah, 2500. X kuadratnya 2500. X kuadrat tadi kan skala ya. Nah, ini untuk mencari panjang. Jadi panjangnya berapa ini? Itu kan tadi skala dikali jarak pada peta. X kuadratnya 2500 berarti wis familiar ya. Kalau X kuadrat 2500 berarti X-nya 2500 di akar. Akar 2500 yaitu 50 kali 50 kan 2500. Berarti X atau skalanya itu 50. Berarti 1:50. Gimana? Bingung nggak? Baru dapat berapa ini? 3 ya. Gitu. Nanti dipahami lagi. Saya lanjutkan dulu. Nomor 4. Nomor 4. Perhatikan dialog berikut. Berdasarkan dialog pada gambar tersebut, jumlah umur adik dan kakak 2 tahun yang akan datang adalah. Itu ada adik sama kakak di gambar. Adiknya ngomong, umur saya sekarang 14 tahun. Kakaknya ngomong, perbandingan umur saya dan adik 6 tahun lalu 3:2. Nah, perbandingan tuh berarti untuk materinya sudah paham ya. Tapi untuk konteksnya ini hati-hati nih, bisa mengecoh. Nah, seperti yang pernah saya sarankan, kalau ada perbandingan bikinlah tabel. Nanti X sama Y, misal X-nya itu adik atau lambangkan A aja, A adik, K kakak. Itu bisa juga. Untuk adiknya ini kan di sini perbandingan umur saya dan adik itu 3:2. Saya ini berarti yang ngomong kakak ya. 3:2. Saya dan adik berarti saya dulu baru adik. 3:2. Biar kamu nggak kesulitan mami, ini kita ubah aja. Yang X yang kakak aja deh. Yang Y yang adik. Sehingga ini disebut dulu kakaknya. Saya dan adik berarti 3:2 berarti kakak dulu yang 3, adiknya 2. 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Nah, yang wawasan yang harus kamu tahu adalah bahwa perbandingan atau kesebandingan umur itu berlaku pada masa tertentu aja atau saat tertentu aja. Jadi kalau udah berubah waktunya, kesebandingannya udah berubah. Ya, jadi kamu jangan kemudian melihat umur adik. Di sini adik bilang umur saya 14 tahun. Masukin tuh umur adik di sini 14. Nggak bisa. 3:2 ini adalah perbandingan umur adik dan kakak dan adik 6 tahun yang lalu. Kalau sekarang otomatis perbandingannya udah berubah. Jadi 14 ini nggak bisa kita buat patokan. Kita harus merujuk ke 6 tahun yang lalu. Nah, ini tetap kepake ya. Nah, umur adik sekarang kan berarti 14 tahun, berarti 6 tahun lalu umur adik 8 tahun. Nah, yang dimasukkan adalah 8 tahun umur adik itu. Sehingga kalau perbandingan senilai itu konstannya atau kesesuaiannya, konstantanya atau kesamaannya berdasarkan pembagian. Jadi 3 per 2 yang X per Y itu akan sama dengan X per Y pula. Nah, di sini X-nya punya kakak belum tahu X per Y. Jadi kesamaannya perbandingan senilai itu berdasar pembagian. Sehingga ini X-nya dimasukkan 3 per 2, belum tahu deh X-nya. Y-nya dimasukkan yaitu 8, sehingga nanti tinggal apa? Pojok kali
pojok. Sebelum pojok kali pojok sederhanakan dulu ini 1 ini. 4 pojok kali pojok X kali 1 X. 4 kali 3 12. X-nya 12 ini. X itu apa? Umur kakak. Kapan? 6 tahun lalu. Berarti sekarang umur kakak tambah 6 yaitu 18. Nah, di sini ada pertanyaan jumlah umur adik dan kakak 2 tahun yang akan datang. Awas, 2 tahun yang akan datang. Kan kalau 6 tahun lalu umur kakak 12, umur adik 8. Sekarang karena udah tambah 6, umur kakak 12, umur kakak 18, adiknya umur ini 14 ini. Nah, kalau 2 tahun lalu berarti 2 tahun lalu. 2 tahun yang akan datang berarti umur kakak 18 tambah 2, 20. Umur adik berarti 14 tambah 2 yaitu 16. 20 tambah 16 itu umur yang sekarang ya. 2 tahun yang akan datang, Ya, 2 tahun yang akan datang umurnya ditambah jadi berapa? Ya ini berarti yang 20 tambah 16 36. Nah, jangan yang 18 tambah 14 itu sekarang. Kalau sekarang jumlah mereka umurnya 18 tambah 14 yaitu 32. Kalau 2 tahun lagi jumlahnya 36. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Sorry. Lanjut nomor 5. Wow, ada sapi. Seorang peternak memiliki sapi dengan jumlah seperti pada gambar. Peternak tersebut menyediakan pakan untuk 20 hari. Jumlah sapinya berapa ini? Di sini ada keterangan seperti pada gambar ya. Jadi sapinya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dihitung enggak? Enggak ya, 10 aja ya. Sapinya 10. Oke. Peternak tersebut menyediakan. Ini berhubungan sama perbandingan ya. Ini nomor-nomor awal sekitar nomor 5. Dan ngomongin sapi-sapi sama pakan sama peternak itu kamu harus peka ini. Ini ngomongin perbandingan ya. Nah, jadi seperti biasa bikin tabel XY. Peternak tersebut menyediakan pakan untuk 20 hari. 20 hari itu berarti untuk berapa sapi? Untuk 10 gitu ya. Setelah 4 hari ada 2 ekor sapi yang mati terjangkit PMK, penyakit mulut dan kuku. Pakan yang tersisa akan habis. Nah, kamu jangan terkecoh ya. Kalau kamu terkecoh biasanya gini, kalau ada 2 sapi yang mati, berarti kamu anggap ini yaitu sapi itu harinya habis ya. Ini yang sapi mesti kamu masukkan di sini 8 karena udah mati 2 kan gitu. Nah, ini enggak gitu masukinnya, bukan ke sini. Jadi ini konteksnya adalah pakan yang tersisa itu akan habis berapa hari. Berarti tabelnya yang kita pakai bukan itu. Kita bikin tabel yang baru. Saya tetap bikin tabel yang ini biar kamu tahu salahnya di mana. Jadi setelah 4 hari. Nah, ini kan 4 hari itu kan yang makan tetap 10 ekor kan. 10 ekor sapi selama 4 hari itu udah makan rumput dan masih tersisa waktu berapa hari? 16 hari. Nah, otomatis sisa waktu 16 hari ini ya normalnya dihabiskan oleh 10 ekor sapi. Ya, karena 20 hari untuk 10 ekor sapi, kalau udah berjalan 4 hari tinggal 16 hari, yaitu tetap untuk 10 ekor sapi. Karena jangka waktu habisnya itu ya segitu untuk 16 hari. Untuk 20 hari 10 ekor sapi, kalau masih sisa 16 hari ya itu akan habis tepat waktu kalau buat 10 ekor sapi juga kan. Nah, sehingga kalau ada 2 ekor sapi mati, nah itu nanti urusannya sama sisa harinya, sisa pakannya ya. Sisa pakan itu akan habisnya berapa hari itu ada di tabel yang ini, bukan di yang sini. Di sini karena udah mati 2 berarti tinggal 8. Nah, itu di sini. Karena ini urusannya menghabiskan sisa pakan yang sudah dimakan sebelumnya. Sisa 16 hari untuk 10 ekor sapi sebenarnya. Tapi kalau sapinya tinggal 8 otomatis selesainya 16 hari enggak. Nah, inilah yang dimaksud perbandingan nilai. Fokus materinya perbandingan berbalik nilai aja sebenarnya. Ini 10 hari untuk 16 hari 10 ekor sapi, 16 hari sisa 10 ekor sapi. Kalau sapinya berkurang, otomatis pakannya habisnya makin lama. Sapinya makin sedikit, harinya makin banyak nanti. Makin banyak, ini makin sedikit, hari makin banyak kan gitu perbandingan berbalik nilai itu.
Sehingga ini kesamaannya kalau perbandingan berbalik nilai itu bukan berdasar pembagian tapi berdasar perkalian. Jadi maksudnya gini, X kali Y dalam perbandingan berbalik nilai itu akan selalu sama. Itu X-nya 16, Y-nya 10, hasilnya 160. Nanti X kali Y yang lain itu juga harus sama. Jadi X dikali Y, nah di sini X dikali 8, itu hasilnya juga harus 160 kayak yang lain. Berarti udah jelas X-nya berapa? Nah, X-nya sama dengan 160 dibagi 8 kan gitu ya. 20. X-nya 20. Berarti pakan yang tersisa akan habis dalam waktu. Nah, ini ada di sini nanti 20 hari. Loh kok sama dengan ini? Ya karena ini kan sapinya udah berkurang. Jadi akan makin lama. Tapi nanti jangan pakai tabel yang ini. Ini sedikit wawasan baru, cakrawala baru untuk yang siswa kelas 3 kali ini. Karena soal-soal ASPD sebelumnya khususnya untuk kulon progo belum ada yang model kayak gini. Ini agak berat ya, tapi ini tetap dipelajari, adalah modelnya kayak gini, dinalar aja. Untuk materinya kamu sudah paripurna. Nah, anggap aja udah bisa perbandingan senilai, itu kesamaannya X per Y sama dengan X per Y, tinggal pojok kali pojok. Nah kalau yang perbandingan berbalik nilai kamu sudah menguasai materinya, tinggal masukin tabel, nanti kesamaannya berdasarkan X kali Y. Jadi tabel yang sebaris kalau dikali X kali Y ini akan sama dengan tabel baris yang lainnya kalau dikali, kan gitu materinya. Nah itu udah menguasai kamu. Tapi untuk konteks ini baru. Apalagi ada gambar sapi, kamu harus ngitung nanti. Jangan-jangan peternya katut kehitung, jangan sampai. Oke, paham ya? Lanjut nomor 6 karena waktunya sudah berjalan terus, kita harus ngebut ya. Jika volume air dalam akuarium tersebut 16,5 cm kubik volume, ini balok ya. Kalau balok kan volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya udah tahu dulu tuh 16/5 gimana tuh 16/5 cm kubik. Di situ akuariumnya berbentuk balok dan ada keterangan panjangnya. Masukin coba kamu langsung gini, 4/4 panjangnya dikali lebarnya itu yang ke belakang 8/2. Nah, tingginya nggak tahu. Dan benar di sini ditanyakan tinggi airnya. Nah, kan ini berarti kan panjang kali lebar kali tinggi ketemunya 16/5. Yang mana panjangnya segitu, lebarnya segitu, dikali berapa tingginya, kok bisa hasilnya 16/5. Nah, ini untuk babnya atau materinya sesimpel bab akar pangkat ya. Akar pangkat. Berarti kalau akar pangkat kaidah-kaidahnya harus kamu kuasai dulu. Misal kalau ada 2/3 dikali 2/4, itu pangkatnya dijumlah sehingga 2/7. 4/7. Kalau ada bentuk apa kayak gimana, kalau ada bentuk pembagian gimana, itu harus kamu kuasai. Itu materi. Jangan sampai kamu menumpuk materi ini nggak hafal, ketemu soal kayak gini, lihat kontes kayak gini bingung. Nah, nanti jadi kacau. Nah, ini terus kita kerjakan. Ini ada 4, ada 8 sama 16. Ini harus peka. Oh, 4, 8, 16 ini hubungannya sama 2. Ini kamu buat 2. 16, status angka 16 ini kamu ganti menjadi 2/4. Dan nanti yang 4 ini statusnya kamu ganti menjadi 2. Kalau 4 statusnya 2/2. Tapi di sini masih ada pangkat 4 karena 2/2 hanya mengganti 4. Berarti masih harus dipangkatkan 4. Yang 8 statusnya kami ganti 2/3. 8 terus pangkat 2 kali tinggi, hasilnya 2/4. 2/4 ini statusnya masih mengganti 16, berarti harus dipangkatkan 5. Nah, operasi perpangkatan yang kayak gini itu udah biasa banget. Kalau ada 2/2, udah pangkat 2 dipangkatin lagi 4 tuh pangkatnya dikali. Jadi 2/8, jangan dijumlah. Kalau yang dijumlah yang model kayak gini nanti ada juga dikali, titik aja ya. Ini 2/6 dikali T sama dengan 2/20. Sehingga ini ini baru perkalian ini. Sama-sama 2, yang 1/8, satunya pangkat 6, berarti pangkatnya dijumlah menjadi 2/14. T sama dengan 2/20, sehingga T-nya sama dengan 2/20 dibagi sini ya. T sama dengan 2/20 dibagi 2/14.
Ini pangkat ya 20-nya. Sehingga kalau ada pembagian sama-sama 2, pangkatnya dikurang. 2 pangkat 20 kurang 14, 2 pangkat 6. Jawabannya yang C. Itu untuk bab akarnya. Ya kok akar atau bab pangkat ya. Materi pangkat dikuasai, di materinya dipelajari lagi. Saya yakin kalau ini kamu bakal mudah ya, bisa. Mungkin yang susah nanti mengkontekstualisasikan ini gimana ini. Konteksnya gimana biar bisa dikerjakan. Nah, pakai volume. Jadi kamu harus terhubung atau connect dengan materi balok. Volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Oh, berarti oh iya, volume balok panjang kali lebar kali tinggi dan itu volumenya udah ada. Jadi kalau kita masukkan panjangnya lebarnya tinggi, bisa tuh ketemu. Itu kepekaan dan kebiasaan. Ada yang emang udah saking cerdasnya anak itu belum pernah dapat soal kayak gini bisa, karena emang dia udah pikirannya udah cepet. Nah, tapi ada yang anak harus biar bisa ngerjakan harus ketemu soal ini dulu, hingga nambah cakrawala, nambah imajinasi dan nambah pengalaman. Jadi nanti bisa. Kamu ada di yang mana tuh? Kalau saya ada di yang kedua. Nah, dulu waktu SMP tuh gitu ya, nggak bisa langsung nemuin, harus belajar dulu, ketemu soal dulu, nanti baru oh kayak gini. Jadi biasanya saya dulu juga gitu, kalau ganti soal, ganti konteks gitu, kalau materinya masih sama, konteksnya masih sama masih bisa, tapi kalau udah ganti konteks biasanya saya kalau belum pernah lihat soal itu biasanya juga bingung. Ya sesekali juga bisa. Oke, lanjut. Nomor 7, gambar berikut merupakan balok yang dipotong menurut diagonal sisinya. Jika diketahui keliling segitiga ABC 22. Nah, segitiga ABC di sini ada panjang AB, panjang AC, ditanyakan panjang BC. Nah, keliling segitiga ini kan berarti AB tambah BC tambah AC. Keliling kan mengitari ini, seret itu kan keliling. Nah, hasilnya sama dengan, tak pindah biar. Nah, ini kan AB. Aduh. Ini kan AB tambah BC tambah AC, itu kan ngitung keliling kan jumlahin ini. AB tambah BC tambah AC. Nah, kelilingnya udah diketahui di situ, yaitu ABC. Keliling ABC adalah 22 akar 2. Nah, di sini AB udah tahu, kamu tinggal masukin. Besok kalau lihat soal kayak gini langsung aja. 2 akar 32 plus BC-nya udah tahu belum? BC-nya ditanyain, berarti BC-nya biar gini, AC-nya di situ 4 akar 8. Enggak tahu gimana BC-nya berapa, tiba-tiba hasilnya 22 akar 2. Nah, bab akar ya. Bab akar ya sesimpel bab akar aja. Kalau belum menguasai materinya, belajar dulu. Kalau kalau sudah paham materinya, kamu tinggal bertarung sama konteks, bertarung sama penalaran kamu aja. Ya, kalau sudah materi ini sudah menguasai, kamu tinggal memahami maksud soal ini gimana. Kok kelilingnya 22 akar 2 ya? Kok di sini AB tahu, AC tahu. Nah, oh coba kita wujudkan ke dalam kayak gini. Oh, jadi kayak gini. Terus gimana? Setelah sampai kayak gini kamu bingung di akarnya itu, pengakarannya gimana? Akar 32 itu gimana ya? Nah, akar 32, 2 akar 32 nanti ada 4 akar 8. Itu gimana? Nah, itu sedikit materinya gini. Kalau ada akar 36, kamu pasti bisa jawab 6. Ada akar 49, kamu pasti bisa jawab yaitu 7. Nah, sekarang kalau ada akar 48 tuh. Kalau 7 kebanyakan, kalau 6 kurang. Masa 6 koma? Ya 6 koma sebenarnya, tapi kan enggak ada jawaban yang koma nanti. Bukan kayak gitu caranya, yaitu akar 48 ini kamu tulis lagi, tapi kamu dalam versi perkalian, yang mana hasilnya 48. Nah, dan salah satu harus akarable. Biar berapa kali berapa? 16 kali 3. 16 kali 3 kan 48. Kenapa milih 16 kali 3? 48 kan bisa 12 kali 4. Bisa juga 24 kali 2. Kenapa milih 16 kali 3? Karena 16 ini akarable. Sehingga kalau udah kita buat menjadi 16 kali 3,
16-nya bisa keluar. 16 keluar jadi 4, sehingga menjadi 4 akar 3. Ini namanya menyederhanakan. Jadi bentuknya lebih sederhana dan tanpa perlu dibuat ke dalam bentuk koma, 6 koma berapa, nggak perlu. Udah kayak gini aja, 4 akar 3. Itu akar 48. Nah, kalau ada 2 akar 32 gimana? Nah, kita tulis di sini. Kalau 2 akar 32 ya kayak tadi. Akar 32-nya kita ekspresikan ke bentuk lain. Ke bentuk berapa kali berapa gitu. Kita faktorkan. Kalau 32 enaknya berapa? 8 kali 4. Nah, pakai 16 kali 2. Kenapa milih 16 kali 2? Karena 16-nya akar rebel nanti bisa keluar. Kenapa enggak 4 kali 8? Kan 4 kali 8 juga 32. 4 kali 8. 4-nya kan juga bisa keluar jadi 2. 2 akar 8. Nah kan jadi 2 kali kerja nanti. 8-nya masih harus diakar lagi. Nah, jadi yang enak pakai 16. Ya, semakin besar semakin pas nanti. Nah, jadi 2 akar 16 kali 2 tambah BC dulu. Tambah. Nah, yang 4 akar 8 ini jadikan 4 akar 8-nya jadikan 4 kali 2 karena 4 akar rebel kan nanti bisa keluar. Sama dengan ini tetap 2 akar 2. Nah, ini 16-nya keluar. Jadi berapa kalau 16 diakar? Jadi 4 kan? 4 di luar ketemu 2, ketemu angka yang udah ada di luar 2 itu caranya dikali. Jadi nanti 16 keluar jadi 4 kali 2 jadi 8, nanti 8 akar 2 tambah BC tambah 4 ketemu yang 4 yang keluar jadi 2, jadinya nanti dikali 48, 2 kali 48 akar 2 sama dengan 22 akar 2. Nah, kenapa harus dibawa ke bentuk sederhana kayak gini? Karena tadi sebelum dibawa ke bentuk sederhana ini 2 akar 32 sama 4 akar 8 itu beda akar. Ibarat akar itu ibarat ayam sama bebek, ibarat variabel. Jadi nggak bisa dijumlah kalau akarnya beda. Nah, kita sederhanakan dulu sehingga ketika sudah sederhana ternyata benar di sini ini menjadi 8 akar 2, ini menjadi 8 akar 2 sehingga sama-sama akar 2. Bukan karena sama-sama 8 loh ya, ini kebetulan aja. Sama-sama akar 2. Sehingga sama-sama bebek sama bebek bisa dijumlah. 8 bebek sama 8 bebek dijumlah jadinya berapa? 16 bebek. Gini aja berarti BC tambah 16 akar 2 sama dengan 22 akar 2. Nah, tinggal full aljabar aja. 16 BC-nya tulis, 16-nya berarti move on. Pindah 22 akar 2 min 16 akar 2. Sehingga udah sama-sama bebek juga berarti bisa dioperasikan. 22 kurangi 16 6 akar 2. Jawabannya yang B. Apa yang ditanyakan tadi kan? BC toh. Ya udah BC-nya 6 akar 2. Seperti itu. Nah, materinya tentang akar dipelajari lagi kalau lupa nih. Ya udah ini cuma tentang akar aja, sesimpel tentang akar, kamu kuasai akar. Kontekstualnya adalah ada di kubus ini. Balok ya ini ya. Balok. Kamu nggak usah mikirin panjang BC-nya sama AB sama nggak ya, itu diagonal sisi berarti gimana, nggak usah, kamu langsung masukin ke sini nanti. Ternyata itu agak simpel nanti. Kemudian lanjut nomor 8 ya. Nomor 8. Kita selingi nyanyi-nyanyi yuk. Nyanyi-nyanyi, aku punya lagu yang udah kuviralkan di TikTok. Bukan kuviralkan, ini nggak sengaja viral. Laguku itu tentang anak-anak. Ini relate banget buat kalian. Nanti aku ajak nyanyi bareng. Relate-nya gimana? Ini tentang ajakan untuk mengurangi bermain game online. Lagunya mungkin udah viral di TikTokmu juga, udah FYP di TikTokmu dan udah ditonton jutaan orang. Bahkan di remix. Ini saya mau nyetelin remixnya. Nah ini coba dengerin dulu. Bermain game online, PUBG, FF, Mobile Legends, and Soldier. Bermain game online, Mobile Legends, and Soldier. Belajar yang rajin, itu lebih keren. Capai cita-cita jadi presiden. Belajar yang
cita jadi presiden. Nah, ini pesannya kan bagus buat anak-anak. Mengandung pesan kurangi bermain game online ya, karena kamu kan lagi mau ujian. Fokus persiapan ujian, kurangi dulu main game online. Banyak-banyakin belajar biar ASPD matematikanya dapat 100 dan pelajaran lainnya juga dapat. PUBG, FF, Mobile Legend, and Sausage Man. Kurangilah bermain game online. PUBG, FF, Mobile Legend. Belajar yang rajin itu lebih keren. Gapai cita-cita jadi presiden. Belajar yang rajin itu lebih keren. Gapai cita-cita jadi presiden. Wow. Yes. Biar gak ngantuk, biar kamu semangat. Kurang 3 nomor ya. Kita lanjutkan. Kita stop dulu waktunya. Oke, follow TikTok Mas Mintaka ya. Nanti saya akan live di situ untuk membahas soal ini lagi. Nomor lanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kenapa kita harus belajar. Ikutin live saya karena nanti biar kamu bisa berdiskusi, bisa interaktif. Kamu mau tanya-tanya apa lewat sesi live itu kamu bisa gitu ya. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Nomor 8 tentang pola bilangan, ini udah jelas ya. Ini ada keramik. Nah, ini keramik model 1 sama model 2. Kamu kenali itu mana model 1, model 2, ukurannya 30 x 30. Kita langsung baca polanya ya. Keramik model 1 itu jumlah keramiknya ada berapa di yang pola pertama. Ini namanya pola pertama. Oke. Kita lihat pola pertama. Ini pola pertama, ini pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Pola pertama keramik model satunya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Pola kedua keramiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cepet ya ngitungnya, 12. Pola ketiga ada 16. Nah, ini udah kelihatan polanya sebenarnya. Ini tambah 4, tambah 4. Nah, ini berarti tambah 4. Pasti yang sini pola keempat ini nanti ada 20. Di sini keramik model 1 tersebut ada 36 pada pola ke-8. Kita manual aja. Pola ke-4 ya, pola ke-5-nya berarti 24, pola ke-6-nya 28, pola ke-7-nya di sini ya 32, pola ke-8-nya berarti 36. Di sini berarti benar. Selisih berarti pernyataan 2 udah jelas salah ya. Terus di sini luas keramik model 2 pada pola ke-7. Oke. Model kedua itu polanya gimana ya? Nah, model kedua kayak gini ya. Ini pertama ada 1, kemudian di sini ada 4, habis itu di sini ada 9. Nah, kamu hitung aja ini. Nah, polanya adalah pola bilangan persegi. Jadi 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, ini 4 kali 4. Berarti habis ini nanti 16 karena 4 kali 4, 5 kali 5. Habis itu nanti banyaknya di pola ke-6 pasti ada 36 buah. Habis itu ada pola ke-7 49. Nah, ini pertanyaan model kedua pola ke-7-nya ada berapa? Ada 49 kalau ditanyain 49 ya. Jadi nanti pola ke-7 itu banyak keramiknya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesininya juga 7. Padahal setiap keramik di sini ukurannya 30 kali 30. Berarti ini nanti 30 kali 30 setiap satu keramik. Berarti di sini kalau keramik ke-7, pola ke-7-nya ukurannya bener nggak itu? 21. 210, bener nggak? Nah, ya bener karena apa? Karena 7 setiap satu keramik kan 30. Nah, ini kesini kan ada 7 keramik. Berarti 30 kali 7 kan 210. Yang kesini otomatis juga 210. Berarti ukuran luasnya adalah 210 kali 210. Ini benar. Pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya yang A.
Kita lanjutkan nomor 9. Nomor 9 ini masih tentang pola bilangan. Kita langsung aja, ini ada gelas. Tingginya yang pertama 12, gelas yang kedua itu 14, gelas ketiga 16, gelas keempat 18. Oke, polanya ini sudah jelas ini. Selisihnya selalu berapa? 2 ya, 12 ke 14 2, ini selisih 2 lagi, selisih 2 lagi, berarti nanti habis ini ada 20. Nah, di sini langsung kita baca. Untuk acara hajatan ia harus menyiapkan 25 gelas es teh jumbo. Jika Pak Dadang menumpuk 25 gelas tersebut dalam satu tumpukan tinggi 25 gelas. Nah, ini bisa manual. Tadi KP harus sampai pola ke 25. Habis 20 kan 22. Ini pola ke berapa? Ini pola ke 1, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, 6 gelas. Ini baru sampai 6 gelas loh. Kalau sampai 25 gelas manual ya bisa aja, cuman lama. Sampai 6 gelas ya, oke lanjut. 7 gelas berarti 24, 8 gelas, ini 7 gelas ya, 8 gelas berarti 26, 9 gelas berarti 28, 10 gelas berarti 30. Nah, kita awang ya, 11 gelas berarti 32, 12 gelas 34, 13 gelas 36, 14 gelas 38, 15 gelas 40. Oke. Kan lama ya, sampai 25 nanti berapa nih. Nah, mending pakai ini, barisannya kan itu aritmatika. Barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Masukin, ini mau ke suku 25 ya. Suku ke 25 berarti A itu suku pertama 12. 12 tambah N-1, N-nya itu 25 kurangi 1 kali B. B itu beda. Beda itu selisihnya setiap suku ini. Selisihnya 2 kan. Masukin 2. Kita hitung 12 tambah 25 kurangi 1 24, 24 kali 2. Nah, ini 24 kali 2 dulu baru nanti tambah 12. 24 kali 2 48, 48 tambah 12 60. Itu kalau kamu manual lanjutin ini pola ke-11, pola ke-12 sampai pola ke-25 ketemunya juga pasti 60. C. Ini babnya adalah di pola bilangan. Kamu harus paham pola bilangan itu ada beberapa macam. Ini salah satunya pola bilangan aritmatika. Kalau pola bilangan aritmatika rumusnya seperti ini. Kalau nanti yang kayak gini 1, 2, berapa? 4 atau misal yang lain 1 terus 3, 6. Nah, ini pola bilangan apa ini? 10. Ini pola bilangan segi 3. Nah, nanti rumusnya UN-nya apa? Kalau masih bisa di manual ya. Di manual ini kan selisihnya 2, selisih 3, selisih 4, habis itu berarti selisih 5, berarti sini 15. Nah, itu kadang masih bisa di manual. Tapi yang penting kamu peka sama teori itu sama pola-pola seperti itu. Kita lanjutkan nomor 10, nomor terakhir ya. Nomor 10 ini masih tentang pola bilangan. Waduh, ini segitiga Pascal. Kamu harus tahu dulu nih segitiga Pascal itu apa. Segitiga Pascal pondasinya gini ya, tak jelasin dulu. Segitiga Pascal itu ada pola yang mulainya dari atas 1, kemudian pola pinggir kasih 1. Nah, setelah itu bawahnya adalah jumlah dari 1 sama 1 ini jadi 2. Yang sini pinggir kasih 1 lagi, pinggir kasih 1 lagi. Sini berapa? Sini 2 tambah 1 jadi 3, ini juga berarti 3. Pinggir kasih 1 lagi. Bawahnya lagi ini jadi 6 karena 3 tambah 3. Sini berarti 3 tambah 1 jadi 4. Sini 4, pinggir kasih 1 lagi. Nah, sekali lagi ya, ini 5, berarti 6, 4, 10, ini 10, ini 5, pinggir kasih 1 lagi. 1 lagi wes. 1 ini berarti 6. Karena jumlah dari ini jumlahin 15, ini jumlahin 20, ini jumlahin 15, ini 6, baru pinggir kasih 1. Nah, kita lihat karakteristiknya. Setiap baris, setiap satu baris ke sini, kalau dijumlahkan itu akan membentuk pola segitiga Pascal atau pola 2 pangkat. Ini dari 2 pangkat 0,
Ini kalau dijumlahin berapa? 1 tambah 1, 2. 2 itu 2 pangkat 1. Ini kalau dijumlahin 1 tambah 2 tambah 1. Kalau dijumlahin itu hasilnya 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Ini kalau dijumlahin 8. 8 itu 2 pangkat 3. Ini kalau dijumlahin 16. 16 itu 2 pangkat 4. Ini kalau dijumlahkan semuanya jadi 32. 32 itu 2 pangkat 5. Ini kalau dijumlah semuanya pasti 64. 64 itu 2 pangkat 6. Itu salah satu karakteristik segitiga Pascal yang kita pernah pelajari di kelas 8 ya. Karakteristiknya seperti itu, dijumlah-jumlahkan seperti itu. Cuman di soal ini mau pakai karakteristik yang apa? Nah, mau pakai karakteristik yang mana? Di sini dalam segitiga Pascal yang menyerupai bentuk tongkat ini apa ya? Ulang ya. Pola tongkat hoki dalam segitiga Pascal mengacu pada hubungan penjumlahan elemen dalam segitiga Pascal yang menyerupai bentuk tongkat hoki. Bentuk tongkat hoki itu kayak gini ya. Ya udah dibaca aja. Kemudian dalam segitiga Pascal, jika kita menjumlahkan sejumlah elemen yang berurutan dalam satu kolom miring. Jadi kalau ada satu kolom miring, jumlahin angka-angka yang satu kolom miring ke bawah itu, maka hasilnya akan sama dengan elemen berikutnya yang ada di luar urutan. Nah, karena urutannya kan ke sini terus lurus. Nah, kalau baru jumlahin sampai sini, itu jumlah dari sini sampai sini itu akan sama dengan angka yang ada di luar urutannya. Berarti akan sama dengan yang sini. Kita praktekkan. Coba 1 tambah 3 tambah 6 berapa? 10. Ya sama dengan yang ada di luar urutan sini. Kok sama dengan 10? Ini sama juga kebetulan ya. Coba sampai yang sini. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 kan 20. Nah yang ada di luar dia sama. Sampai sini coba 1 tambah 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15. Hasilnya 35 ya. Berarti nanti K ini bisa kita cari dengan cara jumlahin ini. Ini kita jumlahin, hasilnya pasti sama dengan K. Tapi gimana kita bisa jumlahinnya? Nah, pelan-pelan. Ini bisa kita lihat dari sini ya. Nah, tadi kan ada karakter bahwa ini yang jejer kalau dijumlahin ketemunya yang bawahnya. 21 tambah 7 itu kan 28, itu kan hasil dari bawahnya. 56 tambah 28 itu ketemu di bawahnya. Nah, karakter itu juga kita pakai ya. Nah, karakter itu juga kita pakai. 56 tambah 28 70 82 84 sorry. Nah terus nanti kita pakai mana lagi nih? Coba pakai nah ini jumlah sini 7 tambah 1 tambah 28 tambah 84. Nanti hasilnya pasti di luar yang di sini ya. 84 tambah 28 sebelah ini ya. 84 tambah 28 tambah 7 tambah 1. Nah ini 112 119 120. Nah berarti di sini 120. Oke 120 di sini. Ya nanti kita tinggal ngitung yang di sini aja. Di sini berapa nanti akan sama dijumlahin akan ketemu sini. Nah ngitung yang sini gimana caranya? Coba pakai ini. Ini 35 tambah 35 sini kan 70. Nah di sini 70 tambah 56 kan jejer, berarti dijumlah bisa ketemu bawahnya. 70 tambah ini harus jeli banget, harus bisa koneksi kemana-mana. Seru sebenarnya kalau kamu ada waktu luang tuh mainan kayak gini. 70 tambah 56 karena ini jejer bisa dijumlah berapa? 70 tambah 56 126. Kemudian yang kuning sini kan jejer 126 sama 84. Jumlahin 126 tambah 84 yaitu 210. Nah, yang sini itu 210. Nah, K-nya itu bisa dua opsi. Bisa kamu peroleh dari jumlahin 210 sama 120. Itu pasti ketemu K karena jejer. Bisa juga pakai kaidah yang ada di soal ini ya, mana
satu sisi miring yang dalam satu kolom, kalau dijumlahkan itu hasilnya apa yang ada di luar kolom berikutnya sebelahnya. Kalau saya pengen pakai yang ini aja. Ini kebanyakan toh, 210 tambah 120 aja berapa? 210 tambah 110 berarti 330. K-nya 330 ada kan? Ya, gitu. Wes di angan-angan lagi lah. Diangan-angan lagi, dipahami. Nanti kalau bingung siap-siap ikutin live streaming saya. Nanti akan saya lanjutkan nomor 11 sampai 40. Sekarang capek mau Jumatan dulu ya. Mau Jumatan dulu karena ini Jumat. Udah sampai nomor 10. Kamu angan-angan lagi, di angan-angan dengan materinya teruslah dikembangkan, dipelajari lagi. Wawasannya ditambahi dengan cara latihan-latihan soal, dengerin live saya itu nanti pasti nambah wawasan. Nanti kita sambil cari hiburan sambil live sambil kita nyanyi bisa. Gitu ya untuk sesi kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Nanti di preview videonya ya sampai benar-benar paham. Sekian. Selamat siang.